Bab 018. Rahmat mengangguk. Rahmat ganti baju dulu ya, Bu. Cahya juga segera mengganti pakaiannya dengan yang lebih pantas untuk keluar. Sebenarnya, Rahmat tadi tidak kepikiran untuk mengajak Cahya dan ibunya makan malam di luar. Pikiran itu hanya mendadak muncul saat melihat ibunya dan Cahya tampak mengobrol akrab di ruang televisi sambil sesekali tertawa pelan. Suasana hati Rahmat mendadak bahagia. Dia senang melihat ibunya dan Cahya akrab. Rahmat membawa ibunya dan Cahya ke sebuah restoran keluarga. Tempatnya nyaman dan menenangkan. Mereka makan malam dengan akrab. Rahmat bisa melihat dengan jelas bagaimana Cahya selalu memperhatikan ibunya, pun sebaliknya. Jika orang yang tidak tahu, mungkin akan mengira Cahya adalah anak kandung. Bukan menantu. Ibu rasanya udah gak sabar deh punya cucu. Pasti nanti bakalan lebih rame kalau makan di luar gini. Baik Cahya dan Rahmat sama-sama terbatuk ketika mendengar celetukan Bu Rahayu. Lalu refleks keduanya saling pandang. Cahya yang malu segera mengalihkan arah wajahnya. Dia jadi kepikiran, apakah dia sudah siap mengandung anaknya Rahmat. Apalagi selama beberapa kali melakukannya, baik Cahya maupun Rahmat, sama-sama tak memakai atau meminum alat kontrasepsi. Sebenarnya Cahya bisa saja merasa bahagia jika itu terjadi, tetapi masalahnya, hubungannya dengan Rahmat saja belum jelas. Dalam hal ini, Rahmat yang masih belum mencintainya dan masih dekat dengan mantannya. Bagaimana jika suatu ketika dia hamil dan di saat bersamaan, Rahmat memilih untuk kembali dengan Gracia? Akan seperti apa nanti nasib anaknya? Cahya, kok malah ngelamun? Tanya ibu mertuanya. Cahya tersadar dan langsung menggeleng. Bu Rahayu tersenyum. Jadi kapan cucu ibu launcing? Melihat bagaimana Cahya yang salah tingkah saat ditanya seperti itu, Rahmat langsung mengalihkan perhatian ibunya dengan membicarakan hal lain. Keluarga itu kembali melanjutkan makan malam mereka. Dengan dipenuhi kebahagiaan. Saking bahagianya mereka, tidak ada yang sadar bahwa ada Gracia yang melihat situasi keluarga bahagia mereka. Gracia baru saja bertemu dengan teman SMA-nya dulu. Temannya sudah pulang dan Gracia berniat memesan satu minuman untuk dibawa jalan pulang. Dia tidak sengaja melihat Rahmat di meja bersama Cahya dan juga ibunya. Mereka, Gracia bahkan tidak sanggup untuk mengatakan apa-apa. Dia tersenyum kecut dan buru-buru keluar dari tempat itu. Di luar, Gracia meremas dadanya sendiri yang terasa sesak. Kebenciannya pada Cahya meningkat. Seharusnya dia yang duduk di sana bersama Rahmat dan ibunya. Gracia mengepalkan telapak tangannya penuh amarah. Aku harus memastikan jawabannya besok. Sesuai dengan ucapan Gracia. Dia benar-benar mendatangi Rahmat ke tempat kerjanya keesokan harinya. Dia memakai alibi mengantar obat untuk ibu Rahmat agar bisa bertemu dengan pria itu. Rahmat menemui Gracia. Dia mengernyit bingung saat mendengar dari rekannya bahwa Gracia datang untuk mengantar obat ibunya. Ada apa Gracia? Katanya kamu datang untuk mengantar obat. Tapi obat ikuku kan masih ada di rumah. Apa kamu salah jadwal? Gracia tak menjawab. Dia malah langsung menarik lengan Rahmat dan membawanya ke tempat yang sepi agar bisa berbicara dengan leluasa. Tiba-tiba ditarik seperti itu membuat Rahmat bingung. Ada apa sebenarnya dengan Gracia? Gerak-gerik wanita itu menjadi aneh. Semalam aku melihat kamu jalan sama ibumu dan istri kamu, kata Gracia memulai pembicaraan. Kalian kayaknya kelihatan bahagia banget, lanjut Gracia. Rahmat mengangguk. Iya, ibu lagi nginap di rumah semalam. Gracia mengepalkan telapak tangannya saat melihat tak ada raut wajah yang berubah di muka Rahmat.
Pria itu kelihatan biasa-biasa saja menceritakan soal semalam. Terus gimana dengan hubungan kita, Rahmat? Aku juga butuh kejelasan. Rahmat mengusap wajahnya. Ternyata kedatangan Gracia kemari untuk membicarakan tentang hal itu. Jujur saja, Rahmat belum siap membahasnya. Dia tidak bisa menceraikan Cahya. Maaf Gracia, tapi aku tidak bisa menceraikan Cahya. Gracia terkejut. Dadanya semakin bergemuruh. Dia jelas tidak terima mendengar Rahmat mengatakan itu. Yang harusnya menjadi istri Rahmat adalah Gracia. Dia bahkan sudah menjadi mualaf demi laki-laki itu. Lantas balasannya apa? Apa? Maksud kamu apa sih? Enggak bisa gimana? Rahmat kelihatan bingung menjawab pertanyaan Gracia. Terus bagaimana dengan janji kamu, Rahmat? Kamu sendiri yang bilang sama aku kan kalau kamu siap kapan saja menceraikan istri kamu demi aku, atau jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta kepada Cahya. Tebak Gracia. Rahmat sengaja tidak menjawab pertanyaan terakhir Gracia karena dia sendiri bahkan belum bisa mengakui dengan pasti bagaimana perasaannya kepada Cahya. Saat ini, prioritas Rahmat hanya pada kebahagiaan ibunya. Jika sang ibu bahagia dia bersama Cahya, mana mungkin Rahmat akan menceraikannya. Kamu tahu kan kalau aku bercerai dengan Cahya, maka ibuku akan sedih. Aku tidak mau melihat ibuku sedih, Gracia. Aku juga tidak mau kesedihan itu nantinya akan membuat tubuh ibuku drop karena sakitnya. Sedihnya nggak akan lama kok. Ibumu kan cuma butuh menantu, ya seharusnya nggak masalah siapapun menantunya, kan? Lagi pula setelah kamu cerai dengan Cahya, maka kamu juga akan menikah denganku. Ibumu akan tetap punya menantu, ucap Gracia berusaha menyangkal ucapan Rahmat. Gracia menjelaskannya seolah memutus tali pernikahan itu gampang sekali. Pernikahan itu berbeda dengan pacaran yang bisa putus nyambung seenaknya. Kebahagiaan Ibu Rahmat juga bukan sekadar pada memiliki menantu. Rahmat sudah melihat sendiri bagaimana ibunya begitu perhatian kepada Cahya seperti kepada anaknya sendiri. Rahmat ragu ibunya bisa bersikap sebaik itu kepada Gracia atau tidak. Tentu, bukan berarti dia berpikir bahwa Gracia tidak baik. Namun jika nanti ternyata Gracia tidak mendapatkan sikap baik yang sama dari Ibu Rahmat seperti yang dialami Cahya, bukankah itu juga akan membuat kehidupan Gracia tidak nyaman? Pikiran Rahmat selalu jauh ke depan, dan dia tidak mau mengorbankan siapapun, baik Gracia maupun Cahya. Maaf, Gracia. Aku tetap nggak bisa menceraikan Cahya begitu saja, ucap Rahmat pada akhirnya. Gracia membelalak. Hatinya seperti diremas kuat. Janji Rahmat yang selalu dia pegang diingkari oleh pria itu sendiri. Gracia tidak terima diperlakukan seperti ini. Setelah segala pengorbanan yang dia lakukan, lantas dia dibuang begitu saja. Gracia mengepalkan tangannya semakin erat. Ini enggak adil buat aku Mat, kenapa kamu jadi berubah gini sih? Apa yang udah perempuan itu kasih sampai kamu tega nyakitin aku? Maafkan aku Gracia. Maafmu itu nggak ada gunanya, Rahmat. Kamu sudah ingkar janji sama aku. Kamu nggak menghargai perasaanku sama sekali. Padahal selama ini aku selalu setia dan mendukung kamu, tapi apa? Ini balasannya buat aku. Gracia mengamuk dengan frustrasi. Gracia, pembohong. Kamu pengkhianat. Setelah puas menumpahkan amarahnya kepada Rahmat, Gracia langsung melenggang pergi. Rahmat menatap punggung Gracia yang menjauh pergi. Rahmat mengusap wajahnya kasar. Bukan mudah berada pada posisinya sekarang. Dia juga tidak tega melihat Gracia seperti itu. Tetapi apalagi yang bisa dia jakukan? Tak lama setelahnya, ponsel yang Rahmat simpan di kantungnya bergetar. Ada sebuah pesan masuk dari
Cahya. Mas Rahmat, maaf aku nggak bisa langsung pulang nanti. Ada mata kuliah tambahan. Sepertinya Cahya baru bisa pulang abis maghrib. Kasihan ibu sendirian di rumah, Mas. Sela senyum tipis terpatri. Entahlah, Rahmat bahkan tidak menyadarinya. Dia langsung mengetikkan balasan untuk pesan Cahya. Nggak apa-apa, nanti biar saya yang pulang cepat. Setelah itu, Rahmat kembali mengantungi ponselnya. Hari Minggu, seperti biasa Cahya siap-siap untuk ikut senam dan olahraga bersama dengan para ibu Persit lainnya. Ketika Cahya berada di ruang ganti pakaian, dia berpapasan dengan Gracia yang langsung menatapnya dengan tajam. Cahya tidak mau membuat gara-gara, jadi dia abaikan saja. Sialnya, tinggal mereka berdua saja yang ada di kamar ganti. Kamu tahu Cahya, di dunia ini ada yang namanya hukum tabur tuai, ucap Gracia tiba-tiba. Cahya yang sedang mengeluarkan kaos olahraga miliknya seketika mengernyit heran. Kamu bicara sama saya? Tanya Cahya sambil menunjuk dirinya sendiri. Gracia menatapnya dengan senyuman smirk. Mereka berdua saling beradu tatap satu sama lain. Terlihat jelas bahwa Gracia benar-benar menunjukkan aura permusuhan kepadanya, sementara Cahya masih tidak paham apa maksud ucapan Gracia sebelumnya. Gracia mendekat, membuat Cahya secara refleks mundur. Entah mengapa, mendadak aura intimidatif Gracia menjadi berkali-kali lipat lebih menakutkan. Dengar, camkan ini baik-baik. Selama ini aku nggak pernah mengusik siapapun dalam hidupku. Tapi, kalau apa yang menjadi milikku direbut orang lain, maka aku akan melakukan segala macam cara untuk mengambilnya kembali. Maksud kamu apa ya? Gracia hanya tersenyum miring sekilas, lalu kemudian pergi meninggalkan Cahya yang diam dalam tanda tanya besar di kepalanya. Setelah selesai olahraga, perkataan Gracia selalu berputar di kepala Cahya, membentuk pertanyaan yang membingungkan. Sikapnya begitu dingin dan kasar, aura intimidatifnya membuat Cahya merasakan sesuatu di sana, seolah Gracia menyiapkan sesuatu untuk menyerangnya. Mengambil sesuatu yang memang menjadi milikku. Kalimat itu mencampur adukkan fakta yang ia tahu, yaitu tentang Rahmat. Sementara Rahmat melihat Cahya yang bengong sendirian memutuskan untuk mendekatinya. Hei, ngapain bengong? Mikirin apa, sih? Rahmat menegur. Lalu duduk di dekat Cahya. Menatap bola mata. Itu lekat. Terlihat khawatir dan sedih. Cahya menggeleng, kembali menunduk. Entah hanya karena hatinya yang berkecamuk atau memang ada sesuatu yang terjadi pada Gracia dan Rahmat. Mas, hubunganmu dengan Gracia bagaimana? Tanyanya kemudian. Merasa tidak tahan. Berharap Rahmat bisa menjelaskan arti dari sikap Gracia tadi. Tatapan Rahmat tampak kecut. Kamu ngapain tanya soal Gracia? Tanyanya balik. Kamu sedang mikirin apa, sih? Cahya menggeleng sekali lagi. Suaranya meredup, ia lelah dengan pikiran negatifnya kalau boleh jujur, tetapi tampaknya masalah memang suka sekali datang padanya. Entah itu pikirannya atau memang semuanya. Bermasalah dalam hidup Cahya. Nggak apa-apa, aku cuma penasaran. Cahya menjawab tersenyum. Rahmat menghembuskan napasnya dengan kasar. Kan saya sudah bilang, kamu nggak usah mikirin sesuatu yang aneh-aneh. Itu cuma akan menjadi beban di otak kamu. Lupakan soal Gracia, kami udah nggak ada hubungan apa-apa. Buang pikiran negatifmu jauh-jauh. Rahmat menegur. Cahya mengangguk pelan. Memang benar, ia seharusnya mulai mengabaikan apapun yang dilakukan oleh Gracia. Kemudian tiba-tiba ponsel Cahya berdering. Ia mengeluarkan ponsel itu buru-buru.
Itu adalah panggilan dari nomor sepupunya di kampung. "Assalamualaikum, halo." Cahya langsung menyapa. "Mbak, Ibu, Mbak." Ibu masuk rumah sakit. Tadi ibu tiba-tiba pingsan di tempat tidur. Suara seorang pria di seberang sana terdengar khawatir dan panik. Cahya menutup mulutnya sok. "Astagfirullah, terus bagaimana keadaan ibu sekarang, Li?" Tanya Cahya langsung panik. Tubuhnya bergetar hebat, jantungnya entah bagaimana terasa mencelos mendengar kabar itu. "Ibu masih diperiksa oleh dokter." "Mbak kapan pulang?" Tanya pria bernama Ali di seberang sana. "Mbak akan pulang sekarang, Li. Titip ibu baik-baik, ya. Mbak akan pulang secepatnya, Mbak mohon jagain ibu dulu." Pria di seberang sana mengiyakan. "Iya, Mbak. Pasti, Mbak hati-hati, ya." Cahya mengangguk. Lalu mematikan panggilan itu. Ia memegangi kepalanya yang berdenyut hebat. Bulir bening mengalir begitu saja dari matanya. "Cahya, ada apa?" tanya Rahmat. Ia memegangi tangan Cahya, menatap ke dalam wajah wanita itu. "Ibu, Mas. Ibu katanya dibawa ke rumah sakit. Ibu tiba-tiba pingsan di tempat tidur. Sepupuku Ali yang menelepon tadi." Cahya terisak. Ia tidak bisa menahan gejolak di dalam hatinya. "Aku mau pulang kampung, Mas. Cahya mau ketemu sama ibu, mohonnya." Rahmat memegangi tangan Cahya. Mencoba menenangkan perempuan ini yang tampak tak berdaya. "Kamu tenang dulu. Tarik napas, Cahya. Pelan-pelan oke. Saya akan mengantarmu, kita akan ke tempat ibumu sekarang. Kamu tenang dulu, ya. Saya yakin ibu pasti baik-baik saja." Cahya mengusap pipinya dan menatap wajah Rahmat. "Mas seriusan mau nganterin? Tapi bagaimana dengan kerjaan Mas di sini?" tanyanya. Cahya sadar kalau Rahmat banyak pekerjaan penting, ia tidak mau melibatkannya. "Gampang. Aku bisa ambil cuti. Kamu nggak perlu mikirin itu, sekarang kamu siap-siap, ya. Kita langsung berangkat," ucapnya menenangkan. Cahya mengangguk. Mereka akhirnya bersiap-siap untuk pergi. Cahya merapikan pakaian yang dibutuhkan, Rahmat menyiapkan mobil dan mereka langsung berangkat saat itu juga. Sepanjang jalan, pikiran Cahya tak tenang. Ia selalu terlihat pucat dan khawatir, sesekali bulir bening lolos dari matanya. Rahmat memerhatikan sekilas, melihat Cahya yang begitu khawatir. Ia tidak tega. "Kamu harus yakin kalau ibu baik-baik saja. Berdoa saja," tegurnya melihat Cahya hanyut dalam kesedihan. Cahya mengusap air matanya. Ia tidak bisa menenangkan hatinya, sama sekali tidak bisa. Ibu adalah belahan hati Cahya, hanya wanita itu yang ia miliki di dunia ini. Ia tidak memiliki siapapun selain ibunya, dan ketika ia mendengar malaikatnya terbaring di rumah sakit, Cahya runtuh. Jiwanya seolah melayang, ia menghalau pikiran buruk masuk ke dalam kepalanya, tetapi tidak bisa, sehingga yang ia pikirkan hanya kemungkinan terburuk. Rahmat tidak lagi berusaha menenangkan Cahya, karena ia tidak tahu apa yang dirasakan wanita itu dan ia mencoba memahaminya. Perjalanan pulang itu terasa menyakitkan bagi Cahya, ia merasa bersalah tidak pernah menengok ibunya selama ini, sekalinya ia pulang saat ibunya terbaring lemah. Cahya mulai menyalahkan dirinya sendiri. Anak macam apa dia ini pulang hanya saat ibunya sakit. Mereka tidak ke rumah ibu Cahya dulu. Mereka langsung ke rumah sakit tempat ibu Cahya dirawat, karena Cahya memang meminta demikian. Saat mobil mereka baru memasuki area rumah sakit, Cahya langsung bersiap untuk turun, seolah ia berharap ia sudah berada di dalam ruangan ibunya. Mobil berhenti. Cahya langsung membuka pintu. Bergerak cepat masuk ke dalam. Sementara Rahmat mencoba memanggilnya.
Cahya tunggu. Sia-sia, Cahya sudah melesat masuk. Rahmat menyusul dari belakang. Entah bagaimana Cahya berjalan. Begitu cepat. Cahya sendiri mengabaikan dunia di sekitarnya. Pikirannya fokus mencari ruangan sang ibu. Kemudian setelah sampai, beruntungnya sang ibu sudah sadarkan diri. Di sana berkumpul beberapa sepupu dan keluarga dekat. Cahya langsung berhambur mendekat ke ranjang ibunya, mencium tangan wanita itu. "Ibu ya Allah, ibu kenapa?" Cahya mengelus tangan ibunya pelan. Bulir bening terus mengalir melewati pipinya.